Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebelumnya, saya ucapkan kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Mareta Primadian, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk membahas materi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 8. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Rika Yanti. Yang kedua Rahmi Ayu Suryani. Yang ketiga Marlenia Fortuna Putri. Yang keempat Leni Oktavia. Yang kelima Yusril Ma'arif. Dan yang keenam Andri. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang saya bacakan tentang pengertian PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Karena dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar hukum pajak pertambahan nilai. Di dalam dasar hukum pajak pertambahan nilai atau PPN, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN atau pajak pertambahan nilai. Dasar hukum PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baiklah, saya Rahmi Ayu Suryani akan melanjutkan materi yang dibacakan Rika tadi, yaitu tentang karakteristik PPN. Yang pertama yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung artinya pajak yang dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak pemungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak terlepas dari gender, status sosial, dan daya beli. Semuanya sama di mata PPN, sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama. Yang ketiga adalah indirect subtraction. Dihitung dengan metode indirect subtraction, pajak dipungut PKP, penjualan tidak langsung disetor ke kas negara. PPN terhutang yang harus dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan pengurangan PPN yang dibayar kepada PKP lain, yang dinamakan pajak masukan, dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran. Yang keempat yaitu pajak konsumsi dalam negeri. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang kelima yaitu multi-stake. Multi-stake artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau retail semuanya dikenakan PPN. Yang keenam yaitu penggunaan tarif tunggal. Pajak pertambahan nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi.
Pajak ini juga dikenakan untuk transaksi ekspor, hanya saja tarif yang dikenakan tidak sebesar 10%, melainkan 0%. Baiklah, yang terakhir yaitu pajak atas konsumsi. PPN dibebankan pada konsumen atau orang membeli barang kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, orang yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlenia. Nah, saya Marlenia Fortuna Putri akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya tadi, yaitu mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN terbagi 3, yaitu 1. Mekanisme pemungutan PPN adalah PKP rekanan yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyebaran PKP atau JKP ke pemungut PPN. Kedua, pelaporan PPN dilakukan setiap bulan dan laporannya setiap bulan disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Yang ketiga, pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor dan BUMN. Sekian, terima kasih. Cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% dikali DPP. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Contoh kasus perhitungan PPN dan PPNBM, yaitu PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai Rp 350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayar PTA? Jawabannya, apabila harga produksi mobil senilai Rp 110 juta, keuntungannya yang diinginkan PTA senilai 40 juta rupiah, maka harga jual mobil tersebut senilai 150.350.000 rupiah. Dengan demikian, DPWP atas mobil tersebut adalah senilai 150.350.000 rupiah. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut: yang A, PPN 10% dikali 150.350.000 rupiah sama dengan 15.035.000 rupiah. Yang B, PPNBM 20% dikali 150.350.000 rupiah sama dengan 30.070.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah 15.035.000 rupiah dan 30.070.000 rupiah. Selanjutnya, pengisian SPT PPN. Dengan memilih menu SPT yang kemudian akan tampil di form, buka SPT berisi daftar SPT, masa PPN yang telah terbentuk, pilih SPT yang akan dibuat file CSV untuk pelaporan SPT-nya. Pilih tombol buat file SPT CSV. Terus pilih folder penyimpanan file CSV SPT. Namun, biarkan nama file tanpa adanya perubahan karena nama file CSV
SPT telah dibuat sesuai standar penamaan file SPT CSV SPT PPN, pilih tombol save, kemudian file CSV pelaporan SPT dan file PDF SPT PPN 111 berhasil dibuat. File SCV SPT tersebut yang nantinya harus disampaikan ke KPP. Selain itu, untuk membuat file PDF SPT dapat diakses melalui cetak SPT induk dan lampiran AB. Sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok 8 mengenai materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.